Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbad dar. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, anu ku abadi dihormat Ibu Pembina, Ibu Hajah Rinanya yang sangat abah hormati, juga pengurus Majelis Taklim Kiblatur Saparakanca, dan yang abah hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Kiblatur yang sangat setia mengikuti pengajian tiap hari Jumat. Kumaha Ibu Darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, hari ini Abah akan menyampaikan tema yang sudah disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Apa temanya, Bu? 7 karakter ahlul jannah atau ahli surga. Dasar kajian kita surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu surah ke-13. Ayatnya ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-24. Baik ibu-ibu, mari kita yang megang Al-Quran boleh untuk kita membaca dulu ya, yang tidak mengikuti saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngiringan ibu nak, ngiringan. Abah sekali, ibu-ibu sekali. Bu Yandinya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allah
walladzina yasiluna ma amarallahu bih walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawun walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mari kita perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannat, jannah, surga. Aden, surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk
ke dalamnya. Wa man sholaha, wa dan man siapa orang sholaha yang saleh min dari abaihim bapak-bapak mereka, jama dari abun, ya, abah, bapak harusnya abah tanya, karena aki-aki, yang ibu udah kasih kene, abaihim, bapak-bapak mereka, wa dan azwajihim, azwaj, jama tena jauz, pasangan-pasangan, istri-istri, him mereka, wa dan zurriyatihim, zurriyatun keturunan, anak cucu him mereka, wal malaikatu dan para malaikat itu yadkhuluna mereka masuk alaihim ala atas him mereka min dari kulli setiap bab surga min abwabin mutafarriqah. Itu arti lafziyah metode pakai Hasbul Hafidh itu. Tapi panjang, kita kan waktunya singkat ya. Abah memberikan contoh salah satu saja. Kita belum memahami per lafziyah, per harfiah itu. Kita akan memahami secara keseluruhan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah mempersiapkan surga Aden bagi siapa itu? Yakni bagi orang-orang yang saleh. Siapa orang-orang yang saleh itu? Dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan atau anak cucu mereka. Mereka disuruh untuk masuk ke dalam surga Aden. Jadi jaminan Allah memberikan surga Aden kepada orang yang saleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka. Mangga lebat ke dalam surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang min abwabin mutafarriqah, dari pintu-pintu surga Aden itu. Untuk apa? Menyampaikan untayan doa, untayan selamat bahagia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan buat kalian, kebahagiaan buat kalian, karena kalian selama hidup di muka bumi telah menentukan sikap memilih nilai agama dan mengesampingkan hawa nafsu. Siapa orang-orang itu? Ada 7 karakter, Bu. Mari kita lihat. Karakter yang dimiliki oleh mereka, 1. Allazina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Adalah orang-orang yang menjaga janjinya apabila ia berjanji. 1. Jadi apa 1? Janji setia. Karakter yang kedua, mereka ahlul jannah itu adalah wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka yang membangun dan memelihara silaturahim. Menjaga apa, Bu? Silaturahim. 2. Yang ketiga, ahlul jannah itu memiliki karakter yakni wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yakni mereka yang betul-betul khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah, wa yakhafuna su'al hisab, dan ia takut akan hisab buruk. Khusyuk kepada Allah, takut akan hisab buruk. Keberapa itu? Ketiga. Karakter yang ketiga. Karakter yang keempat adalah wallazina sabaru batigha wajhi rabbihim. Adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang orang seperti apa? Nanti kita akan gali ya. Jadi yang keempat apa? Orang yang sabar. Karakter yang kelima wa aqamus shalah. Mereka itulah yang mendirikan sholat.
Ya, yang kelima. Yang keenam, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi apapun. Menginfakkan apa? Rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Keberapa itu? Keenam. Yang terakhir, puncaknya yang ketujuh, ahlul jannah itu yakni wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, menolak, menyatakan tidak terhadap perbuatan keji, perbuatan buruk, dan berusaha mengkondusifkan amaliyah kebajikan. Wayadrauna bil hasanati sayyi'ah, ya Bu, mengkondusifkan nilai amal kebajikan, menolak amal keburukan. Baik, ulang. Yang pertama apa Bu? Janji setia. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, khusyuk kepada Allah, takut akan hisab buruk. Yang keempat, orang-orang yang sabar. Yang kelima, mendirikan sholat. Yang keenam, mereka yang selalu menginfakkan hartanya. Yang ketujuh, mereka yang menolak keburukan, mengkondusifkan amal kebajikan. Sudah selesai atau Bu ngaji orangnya? Atau 7 karakter itulah ibu-ibu harus dimiliki. Kenapa? Karena waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, adalah orang yang saleh, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka dipersilahkan masuk surga Aden oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu memiliki 7 karakter. Karakter itu dilaksanakan, mari kita akan gali. Pertama adalah janji setia. Bu, belakangan ini ibu-ibu menikmati aliran laras Bu? Sabaraha jam? 3 jam, 4 jam. Di Bangka Belitung ada yang sampai 13 jam. Ya, keresan ayah waring 13 jam nambah. Bu, singkat peristiwa di negeri kita sekarang ini, ada instruksi per donasi, per zonasi, per area untuk memadamkan listrik. Apa yang terjadi Bu? Gundah gulana. Pemerintah mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, waduh, sibuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat. Siapkan power bank, siapkan patromak, masihnya siapkan genset, gitu kan? Agar kita tidak kegelapan. Tidak apa Bu? Tidak kegelapan. Laras gitu. Coba Ibu, urang ayeuna ngempel ngaos bagja, sangat bahagia sekali. Nanti malam, besok, kita tidak tahu kan? Bu, tahu tidak? Bagaimana kalau besok pagi Allah menyetop napas kita, memberhentikan napas kita? Cobi. Berarti lamun liren napas urang naon eta Bu? Kantos ibu bunda gulana menyiapkan penerangan untuk di alam barzakh, di alam kubur. Pernah ibu bunda gulana bagaimana mempersiapkan nanti kalau di alam mahsyar? Kantos itu lempeng we punya. Nah, ada rek aliran mau dikeun aduh, iyo daging satauneun di presel. Bahaya buruk cenah ya. Hancur gitu pokna teh eta nyimpen daging kurban satauneun ka bina-bina.
Astagfirullahaladzim. Atau 3 poeun 4 poeunnya keur masak cenah abah. Ku aliran mah ruksak cenah bau. Tapi kita tidak pernah untuk bergumam kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Menunjukkan kesetiaan kepadanya untuk meraih cahaya di atas cahaya. Katos Bu, kita akan berhenti napas teh Bu. Bukan berhenti, tidak ada persoalan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jalma-jalma anu ariman, harf nidanya Bu, ya ayyuha. Ingatlah, hei jalma-jalma yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah. Kata para mufassir, kalau ada 2 ungkapan, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah dalam satu ayat, maka ibu-ibu perhatikan bahwa disitulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah perhatian yang mendasar. Kenapa yang dimiliki oleh ahlul jannah yang pertama itu adalah mereka yang menjaga janji dengan setia. Karena mereka tiap saat selalu merindukan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Urang teh bade mapa enggak bade ibu heula ti payun abah ti pangker. Atanapi abah engke deui ibu pangaran. Kadang kita masih cangcaya ya Bu. Apa cangcaya itu Bu? Ragu-ragu. Ai di surgaeun mah atuh Bu, nah make ragu-ragu ya Bu ya. Mangga ya Allah, baik di pulut mah. Kita tidak tahu nanti malam. Kita tidak tahu besok. Begitu berhenti di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad? Hendaklah setiap diri memperhatikan amal-amalnya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indah Bu. Indah sekali. Ya, kalau kita sekarang ini berupaya untuk selalu menjaga janji setia, insya Allah kita akan mempersiapkan bagaimana agar hujan rahmat kasih sayang Allah dirindukan oleh kita. Cinta kepada Allah menjadi basis utama. Karena apa? Karena kita menjaga janji setia. Katos Bu, janji setianya punya kade, ya harus dijaga Bu. Janji setia ini, ya. Iya, insya Allah jamaah pengajian bimbingan ibu mah insya Allah teh 99% berjanji dengan Allah. Ulah kieu anjing pangaosan di kieu insya Allah 99% wal hadir. Budaya nu kitu tah nu dipurna teh Bu. Kade nya punya. Aliran sampai sibuk ini udah diumumkan, cepet patron siapkan. Apa ini power bank siapkan, bisa HP kita nggak jalan apa? Akhirnya sakti stop ku Allah napa tuh nah. Tos golepak weh. Bu, ada kawan saya sedang baca Al-Qur'an tadi pagi perjalanan bus dari Jakarta ke Bandung. Golepak. Nuju ngaos Al-Qur'an. Dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Saya aliran kata teh. Aliran Bu, ibu meni tenang we kalem abah kumaha engke we bahaya. Kata Prof Miftah, seringkan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kumaha engke. Aduh ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pernyataan kumaha engke. Sakedahna bukan kumaha engke tetapi engke kumaha. Ya, kita persiapkan dengan Bapak Baluda janji setia. Yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, ahlul jannah yang dijamin dibeli dengan surga Allah itu memiliki karakter apa yang kedua? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Silaturahim. Bu, suatu hari Rasul yang mulia dengan jamaah akan sholat asar.
Tunggu dulu, jangan dulu sholat asar. Nanti jangan dulu iqamah. Akan hadir orang yang dia itu ahlul jannah. Datanglah si fulan yang berjanggot lebat. Ya, berjanggot lebat, berwudu, membawa sandal, disimpanlah sandal. Dah, sholat dimulai. Hari kedua, hal yang sama. Kata Rasulullah, tunggu sebentar. Ada saudara kita ahlul jannah yang akan ikut bersama kita. Jangan dietakin, Bu. Sampai 3 hari Nabi menyatakan akan hadir di tengah-tengah kita ahlul jannah. Jangan dulu komat. Ada seorang pemuda namanya Abdullah. Dia izin kepada Rasul, ya Rasul, saya penasaran ada apa gerangan pada seorang yang kau sebutkan ahlul jannah 3 hari engkau sebutkan itu. Aku akan berbohong ya Rasulullah. Kata Nabi, silahkan. Berbohonglah si pemuda itu. Wahai fulan, saya ini baru saja bertengkar dengan kedua orang tuaku. Mohon izin, saya 3 hari ingin membersamaimu, ingin nginap di rumahmu. Diizinkanlah oleh si bapak-bapak paruh baya itu, yang 3 kali Nabi menyebutkan huwa ahlul jannah, dia ahli surga. Singkatnya riwayat itu, sudah 3 hari si pemuda itu tidak menemukan keistimewaan dan keunikan yang dia harapkan. Apa kehebatannya? Tahajud sudah biasa, sedekah biasa. Langsung si pemuda itu izin untuk pamit dan dia membukakan rahasianya. Wahai fulan, sesungguhnya aku izin kepada baginda Nabi dan saya ini sudah berbohong kepadamu. Aku tidak ada masalah dengan ayah dan ibuku tercinta. Tapi aku penasaran. Selama 3 hari Rasul yang mulia menyatakan jangan dulu dimulai sholat, jangan dulu iqamah. Akan ada orang yang gabung dengan kita dan dia adalah ahlul jannah. 3 hari dan engkau yang datang. Aku penasaran dan aku tidak menemukan keistimewaan dalam amaliyah. Si fulan itu tersenyum. Wahai pemuda, benar, aku ini manusia biasa. Apa yang kau saksikan? Ya inilah aku. Ya, terima kasih engkau telah menjamuku 3 hari. Pamitlah pemuda itu. Baru beberapa langkah dipanggil oleh si fulan itu. Wahai pemuda, kemari sebentar sebelum kau meninggalkan aku. Terus mendekati, ada apa? Aku ini biasa seperti yang kau lakukan, tahajud, sodako, infak. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Aku tak pernah menyimpan rasa buruk dalam hatiku kepada siapapun. Tidak ada aku menyimpan sesuatu yang akan membuat mengotori hatiku. Dan itulah aku bangun silaturahim. Si pemuda itu, oh iya, terima kasih. Garing si pemuda itu si Abdullah tebu. Segeralah dia bergegas menghadap baginda Nabi. Dan setelah tiba, ya Rasulullah, betapa aku sangat kecewa 3 hari tidak menyaksikan apapun. Yang kau katakan orang itu adalah ahlul jannah. Lalu apa yang kau dapatkan? Baru saja aku ya Rasulullah pamit meninggalkannya. Tetapi beberapa langkah aku baru meninggalkan dan dipanggil lagi. Dan dia berkata, apa yang kau saksikan itulah kenyataan yang ada. Aku tak pernah ada hal keistimewaan dalam hidup ini. Tapi dia berkata ya Rasulullah, bahwa dia tidak pernah menyimpan rasa hasad, iri, dengki. Hatinya terjaga dan dia bangun silaturahim. Menurut saya biasa-biasa aja ya Rasul. Rasul menegaskan, wahai Abdullah, itulah sebabnya dia membangun silaturahim, membersihkan hatinya, dia akan menjadi ahlul jannah. Terus hungkur si Abdullah cerik mewek kaluhung bolehnya gitu ya. Jadi ibu-ibu, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusara. Dalam beberapa tafsir yang Abah ambil kesimpulan, contoh itu silaturahim bukan sekedar patarema panangan, cepakat sepiki, berpelukan, bukan hanya itu. Tetapi jauh sebuah peradaban yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah. Disitulah bersihnya hati kita, tidak ada
rasa buruk sangka kepada orang lain. Ya, parantos Bu, antos aku ragu ngajawab deh. Parantos ibu-ibu, parantos. Berarti untuk ngajawab parancan. Ibu-ibu, begitu indahnya, ya, begitu indahnya silaturahim. Ya, yang ketiga, ciri atau karakter ahlul jannah itu yakni wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Saya berbeda pendapat dengan Profesor Dr. Kiai Haji Dedi Mulyasana MPD, guru saya, ya, yang sekarang tengah diuji dengan perjalanan sakit yang panjang. Bersih dari kafaratun lima bainahuma insyaallah. Bersih beliau, ya. Saya berbeda pendapat. Diskusi ini cukup lama. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kalau Prof Dedi itu memisahkan. Satu, wa yakhshawna rabbahum, dan yang selanjutnya wa yakhafuna su'al hisab. Saya berpendapat dari Fathul Bari, Tafsir An-Nur, Ibnu Abbas, saya himpun dari beberapa tafsir yang ada. Di situ ada satu kesatuan. Khusyuk kepada Allah, takut akan hisab buruk. Ibu biasa berbohong? Biasa. Di mana Bu? Pengawasan. Di mana di kiblat? Ini ngangkar Ibu KBIP sekedap. Padahal waktu pengawasan anak healing kan itu KBIP balanja, ya. Bisa berbohong. Kita bisa berbohong ke suami, bisa berbohong ke istri, bisa berbohong ke siapapun. Tapi ingat, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, ini akan mendapatkan fadilah-fadilah yang luar biasa. Ada 7 fadilah yang Ibu miliki. Saya hanya sebutkan 3 saja. Ya. Orang yang khusyuk kepada Allah, takut akan hisab buruk, maka refleksi yang akan dibuktikan oleh ibu-ibu adalah kesetiaan, dedikasi dan loyalitas kepada suami. Ibu masihan cai leuten sagelas dalam Sahih Bukhari muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Di situ ditegaskan masih cai segelas, apa pahalanya Bu? Sama dengan ibu melaksanakan saum selama 1 tahun. Fadilahnya. Bisa Ibu kita melaksanakan 1 tahun? Ibu berat. Saum Ramadan oke ya Bu ya. Ayam ya, kecuali kalau ibu-ibu yang sudah aman. Begitu ya. Ibu yang sudah aman. Sama dengan melaksanakan saum 1 tahun. Kenapa? Adanya khusyuk kepada Allah, takut akan hisab buruk. Fadilah yang kedua ibu-ibu, menyiapkan makan. Apalagi menyertainya, menyediakan makan buat si bapak. Mengapa? Tuang leut Pak, tadi saya bikin. Maka fadilahnya, pahalanya sama dengan pahala umroh dan haji. Ibu eta, aduh, komo nyarengan tuangna. Ayat 7 karakter eta Bu, panjang teuing. 3 we lah. Yang kedua, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ibu-ibu ingat, ketika ibu mandi janabah di suatu pagi sebelum subuh, dan itu punten ya Bu, punten. Ibulah yang meminta kepada bapak. Yalah atuh can nangis apa Yalah. Ibu-ibu mandi dengan tulus dan ikhlas, lalu sholat tahajud, sholat subuh. Apa fadilahnya? Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Fadilahnya sama dengan ibu berkurban 1000 domba, dibagikan kepada fakir miskin. 1000, Allah 1000 domba Bu. Orang bade hiji domba oge apanya? Meni ragu-ragu. 1 sapi oge kadang-kadang aduh kumaha teh ya. Tawe Bu. Pak, capek Pak mun. Aduh deuleuh teuing. Bade ibakan heula ku mamah bade tuang heula. Romantis pisan ibu teh. Kan beda. Ulah haram hukumnya ibu, haram hukumnya sekali lagi. Ibu sering mengungkap kekurangan-kekurangan bapak. Jangan. Kan dajal meta ilmu sampurna. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Maka fadilah itu raih oleh ibu-ibu. Ya, 3 fadilah aja keutamaan. Kenapa?
karena khusyuk kepada Allah dan takut akan hisab buruk, ada kunci utama adalah ibu setia kepada bapak. Hanya dua saja ibu untuk meraih pintu surga min abwabi mutafarriqah, dari pintu manapun bu. Kuncinya hanya setia dan membahagiakan si bapak. Terbuka itu pintu surga. Si bapak mah hese atuh dah bu. Tengah gulakan ibu subuh kumarginya ahnya namanya kulem ibu geus bagadang jadi ugakeun dosa al-kabair, dosa ageung. Ibu tengah ugakeun bapak nuju kulem terus adzan, dosa henteu ibu-ibu? Henteu. Tidak. Hebat ibu-ibu tidak bu. Tapi kalau bapak tidak membangunkan ibu karena nyaah dulang teh hawatos gitu ya, udah aja itu dosanya al-kabair, dosa besar. Tapi kalau ibu tidak, hebat, luar biasa. Oke, keberapa itu? Ciri keberapa bu? Ciri keberapa? Keempat ya, keempat. Selanjutnya ibu-ibu, ciri yang keberapa? Pertama, janji setia. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, khusyuk kepada Allah ya, dan takut hisab buruk. Sekarang yang keempat, apa yang keempat itu? Sobar. Walladzina sobaru adalah orang-orang yang sobar. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sobar itu adalah memilih nilai agama dan mensampingkan hawa nafsu. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu as-sabru ala sabri, betul-betul memberikan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ahlul jannah itu memiliki karakter yang keempat, yakni apa yang keempat? Sabar, memilih nilai agama dan mensampingkan hawa nafsu. Yang kelima, ingat bu, yang kelima apa? Waqamus sholat, menegakkan sholat. Ingat bu, ada konsep bahwa pesan nilai sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat. Sampai doa Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta agar anak keturunannya itu menjadi ahli sholat. Keenam, apa ciri yang keenam? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak, bersedekah. Dan itu ibu-ibu, halo bu, ingat bu, siapa yang gemar sedekah, siapa yang gemar untuk berinfak, maka virus penyakit itu tidak akan datang, terbentengi bu. Ya, oleh karena itu ibu-ibu, cintailah berinfak, milikilah, karena itu adalah bagian dari karakter ahlul jannah. Yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menyatakan tidak akan keburukan, menyatakan ya amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Jika ketujuh karakter itu dimiliki oleh kita, insya Allah pasti kita akan menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap segitu ibu-ibu. Selanjutnya, bila ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Mangga bu. Tanya jawab Pak. Mohon, siap. Abah manggaling hilang. Oh, siap bu.